Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Guys, mau cerita. Aku kan sering banget tuh lihat cerita pendakian gitu, yang kayak di channelnya Bang Jo, Bang Ale, Bang Umang, ya banyak deh. Walaupun pas selesai nonton, lihat handuk nyampir aja, kagetnya Masya Allah. Karena keseringan nonton itu, jadinya kayak yang, wah kok keren ya, kok pengen ya. Tapi karena danane turungan, ya seperti dipit lagi. Udah tuh disabar-sabarin, tapi kok malah lihat postingan ini di FB, ya tambah gremet sih kilere. Jadi sambil nunggu celenganku penuh, sekalian ngumpulin nyali yang baru seperempat sendok teh, aku mau sharing info dulu tentang gunung-gunung mana aja sih yang populer di kalangan pendaki. Ciile, sok-sokan sharing. Cermat yang 2 jam naik motor dia belum pernah. Ya makanya itu, yang udah pernah atau bahkan sering, komen dong. Jangan pada diam-diam baik lu. Yang pertama kita punya Gunung Semeru. Nah, Gunung Semeru adalah salah satu gunung di Jawa Timur. Tepatnya berada di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Dan merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dengan puncak bernama Mahameru, gunung berapi ini mencapai ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Yang menjadikannya gunung api tertinggi ketiga setelah Kerinci dan Rinjani. Letusan terakhirnya sendiri terjadi di bulan Desember 2021 kemarin. Untuk mendaki gunung ini, kalian bisa pilih jalur Ranupani via Pasar Tumpang. Dan kalian akan dimanjakan dengan sederet pemandangan yang bikin lelah kalian sedikit terobati. Ada Danau Ranupani, ada Danau Ranukumbolo yang jadi spot favorit buat ngecamp, ada juga Tanjakan Cinta dengan mitosnya yang terkenal. Nah, udah di skill 1, skill 2 basic attack, lanjut ke ulti. Apalagi kalau bukan pemandangan puncak Mahameru itu sendiri. Aduh, sabar. Lanjut ke gunung yang kedua, masih di Jawa Timur, ada adiknya Gunung Semeru, yaitu Gunung Arjuno dengan ketinggian 3.339 mdpl. Gunung tertinggi kedua di Jatim ini terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau kalian mau naik ke sana, ada beberapa jalur pendakian yang bisa kalian pilih. Salah satunya via Lawang, via Tretes, dan via Batu. Kalau soal pemandangannya, nggak usah nanya. Gue juga belum ke sana soalnya. Bergeser sedikit ke perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, sudah ada Gunung Lawu. Gunung satu ini berada di antara Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah dan Kabupaten Ngawi serta Magetan di Jawa Timur. Gunung Lawu sendiri memiliki ketinggian 3.265 mdpl dengan 3 puncaknya yang berbeda, yaitu Puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan yang tertinggi Puncak Hargo Dumilah. Kalian juga bisa memilih beberapa jalur pendakian seperti via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Cetok, via Tambak, atau Singolangu. Gunung Lawu ini bukan hanya terkenal karena pemandangannya loh, tapi juga kemistisannya yang bahkan disebut-sebut sebagai salah satu gunung terangker di Indonesia. Dengan spot yang paling terkenalnya yaitu Pasar Setan di pos 5 via Cemoro Kandang. Kabarnya, jika ada suara yang menawarkan sesuatu, kalian disarankan untuk meletakkan uang koin dan mengambil suatu barang dari area tersebut. Entah itu ranting, daun, atau mungkin batu. Batu. Kerikil. Ibaratnya nih, kalau kita lagi jalan-jalan terus ada yang nawarin barang gitu. Silahkan kakak, cari apa? Lihat-lihat dulu, tanya-tanya juga boleh. Nah, kalian kan jadi punya alasan. Maaf kak, udah beli tadi di depan. Nah, enak kan? Jangan sampai lu jawab, Maaf kak, nggak boleh beli sama suami. padahal laki lu nggak tahu apa-apa. Ayo, ngaku lu. Lanjut. Mitos lain yang terkenal di Gunung Lawu adalah dendam Raden Brawijaya terhadap seluruh keturunan Adipati Cepu. Konon jika ada pendaki yang merupakan keturunan Cepu berani memasuki area Gunung Lawu, maka ia dikabarkan akan celaka. Dan yang paling bikin aku penasaran adalah warung Mbok Yem
yaitu warung tertinggi di Indonesia yang berada di ketinggian 3150 mdpl atau hanya sekitar 115 mdpl dari puncak Lawu. Kebayang gak tuh makanan mahalnya kayak apa? Beralih ke Jawa Tengah, ada Gunung 3Es, yaitu Gunung Slamet, Sindoro, dan Sumbing. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3428 mdpl yang menjadikannya gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Semeru. Gunung Slamet berada di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Tegal, Purbalingga, dan Pemalang. Dan bisa ditempuh melalui 4 jalur resmi, yaitu via Bambangan, via Baturaden, via Dipajaya, dan juga via Guci. Gunung Slamet memiliki puncak dengan nama yang unik, yaitu Puncak Surono. Nama Surono sendiri diambil dari nama seorang pendaki yang meninggal di puncak gunung karena terjatuh ke dalam jurang. Untuk menghormati pendaki tersebut, dibuatlah sebuah tugu dengan namanya yang akhirnya dikenal sebagai Puncak Surono. Gunung Slamet juga terkenal dengan pos tempatnya yang bernama Samarantu, yang konon diambil dari kata samar dan hantu. Pos ini bisa kalian jumpai jika naik dari jalur Bambangan. Rumornya, para pendaki disarankan untuk terus melanjutkan perjalanan dan jangan berhenti, apalagi mendirikan tenda di pos ini. Selanjutnya ada Gunung Sumbing yang memiliki 3 puncak sekaligus, yaitu Puncak Sejati, Puncak Buntu, dan puncak yang tertinggi yaitu Puncak Raja Wali dengan ketinggian mencapai 3371 mdpl yang menjadikannya gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah. Gunung yang terletak di antara kota Temanggung, Wonosobo, dan Magelang ini memiliki ukuran cukup besar hingga bisa kalian kunjungi melalui banyak jalur, di antaranya jalur Garung, Bowongso, Batursari, Sipetung, Cepit, Lamuk, Banaran, Butuh Kaliangkrik, dan Mangli Kaliangkrik. Gunung ini juga sering disebut kembarannya Sindoro karena penampakan alam dan ketinggiannya yang tak jauh berbeda dengan tetangganya itu. Tapi Gunung Sumbing memiliki trek yang lebih berat karena kemiringan yang tinggi dan rute yang lebih panjang. Dan ini dia si es yang ketiga, yaitu Sindoro, yang biasa juga disebut Sindara atau Sundoro. Kalau kalian ingin menaiki gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo ini, kalian bisa memilih antara jalur Kledung di Desa Kledung atau jalur Sikatok di Desa Sigedang. Di perjalanan menaiki puncak, kalian akan menemukan padang sabana yang ditumbuhi banyak bunga edelweiss. Tapi padang edelweiss sendiri akan kalian temui setelah melewati pos 3. Lanjut. Jawa Timur udah, Jawa Tengah udah, sekarang kita geser lagi ke Jawa Barat. Ada Gunung Gede Pangrango yang berada di 3 wilayah, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Cianjur, Sukabumi. Cakep. Hatiku acur, kaya Indomie. Lanjut. Banyak yang menganggap Gunung Gede Pangrango itu satu gunung, tapi kenyataannya Gunung Gede dan Gunung Pangrango adalah gunung yang berbeda dengan puncaknya masing-masing, yaitu Puncak Gunung Gede dengan ketinggian 2958 mdpl dan Puncak Pangrango setinggi 3019 mdpl. Banyaknya yang menganggap Gunung Gede dan Pangrango adalah satu gunung yang sama dikarenakan adanya punggungan yang menyatukan kedua gunung ini pada ketinggian sekitar 2400 mdpl yang dikenal dengan nama Kandang Badak. Kalau kalian mau coba naik gunung ini bisa via Cibodas, Selabintana, atau juga via Putri. Tapi bagi pemula disarankan memulai pendakian via Gunung Putri karena bisa ditempuh dengan waktu 2 hingga 3 jam lebih cepat dari jalur lainnya. Ditambah, terdapat alun-alun Surya Kencana yang merupakan spot favorit para pendaki. Area ini juga diapit oleh Gunung Gede di sebelah barat dan Gunung Gemuruh di sebelah timur. Tapi, tempat menakjubkan satu ini juga memiliki cerita mistis tersendiri, yaitu tentang adanya suara langkah kaki kuda yang kerap terdengar oleh para pendaki. Konon, suara-suara itu menandakan bahwa Pangeran Surya Kencana sedang melintas dikawal oleh para prajuritnya. Yang pernah ngalamin, komen ya. Lanjut.
Dan yang terakhir adalah Gunung Ciremai yang ada di wilayah Kuningan, Cirebon, dan tanah air tercinta Majalengka. Nah, buat yang pada ke Ciremai, boleh sini mampir. Cai we mah insya Allah aya lah piraku imah deket walungan cai acan. Gunung ini menyabet gelar gunung tertinggi di Jawa Barat dengan ketinggian 3078 mdpl dan bisa kalian tempuh melalui beberapa jalur pendakian. Salah satu yang cukup terkenal adalah Via Apuy, Palutungan, dan Linggarjati. Untuk Via Apuy, basecampnya sendiri berada di Blok Apuy, Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Sejak lepas landas dari basecamp Brod, kalian akan menemui 6 pos, yakni pos 1 Arban, pos 2 Tegal Pasang, pos 3 Tegal Masawa, pos 4 Tegal Jamuju, dan pos 5 Sanghyang Rangkah yang biasa dijadikan untuk ngecamp. Terakhir ada pos 6 Goa Walet yang juga merupakan tempat mata air. Untuk puncaknya sendiri ada puncak Sunan Mataram dengan ketinggian 3058 mdpl dan puncak Sunan Cirebon di ketinggian 3078 mdpl. Sementara via Palutungan, kalian akan menemui 8 pos pendakian. Yang pertama adalah pos Cigowong yang juga merupakan satu-satunya pos pendakian yang memiliki mata air. Pos 2 Kuta, pos 3 Pangguyangan Badak, pos 4 Arban, pos 5 Asoy, pos 6 Pesanggerahan yang juga biasa dijadikan area camp para pendaki. Di pos 7 Sanghyang Ropoh, kalian akan menjumpai percabangan dari Apuy yang bernama Simpang Apuy. Lalu lanjut ke pos terakhir Goa Walet. Untuk jalur Linggarjati ini adalah jalur terpanjang. Pos yang pertama kali akan kalian temui adalah pos 1 Cibunar, di mana mata air berada. Pos 2 Leuweung Datar, pos 3 Kondang Amis, pos 4 Kuburan Kuda, pos 5 Pangalap, pos 6 Tanjakan Seruni, pos 7 Bapatere, pos 8 Batu Lingga, pos 9 Sangga Buana, pos terakhir Pengasingan. Bikin video ginian bukannya adem, malah bikin makin pengen naik. Tapi ingat besti, realita tidak seindah status WA, karena barisan foto tadi belum termasuk jalan becek, kaki lecet, juga kumpulan pacet. Sekian dulu untuk video kali ini. Sebenarnya masih banyak banget gunung-gunung yang pengen aku bahas, tapi ntar videonya kepanjangan. Jadi ya segini aja dulu. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Klik juga like dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kalian tonton. Kalau kalian punya saran atau mau lanjut part 2, boleh isi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.